Baik, sekarang kita akan membahas mengenai ingkaran dan pernyataan majemuk. Jadi, ingkaran atau negasi digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Yang artinya ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan P itu dinotasikan dengan seperti ini. Tanda cacing ini dan P yang disebut dengan negasi P. Nah, jika P suatu pernyataan yang bernilai benar, maka negasi P itu salah. Sebaiknya jika nilai P itu bernilai salah, maka negasi P itu bernilai benar. Nah, seperti contohnya bisa kita lihat di sini. P-nya, pernyataan P, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Nah, ini benar kan? Benar. Dan negasinya, ia menjadi Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Nah, ini pernyataannya salah. Ketika tadi P itu Kuala Lumpur ibu kota Malaysia itu benar, negasinya bernilai salah. Dan di sini juga ada kata bukan yang menyatakan kata yang merepresentasikan bahwa dia adalah negasi dari pernyataan ini. Nah, negasi dari P juga bisa dikatakan tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Nah, ini juga benar. Ya, contoh yang lain bisa kita lihat di sini. 10 dikurangi 3 itu kurang dari 5. Kalau kita lihat 10 dikurangi 3 kan 7. 7 apakah kurang dari 5? Tidak. Dia pastilah salah. Nah, negasinya adalah tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Ya, memang pernyataan ini tidak benar. 10 dikurangi 3 10 dikurangi 3 kurang dari 5 ini memang tidak benar. Maka pernyataan ini benar. Ya. Atau bisa juga kita sebut negasi Q itu adalah 10 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini adalah negasinya. Baik, kita ada beberapa pernyataan dan juga negasi. Misalnya dalam sebuah kalimat itu ada kata semua. Misalnya semua ikan itu bertelur. Nah, itu negasinya adalah beberapa ikan itu bertelur. Seperti itu. Atau ada ikan yang tidak bertelur, seperti itu. Kemudian ada tidak benar bahwa semua ikan itu bertelur. Seperti itu. Kemudian sama dengan, ini negasinya tidak sama dengan. Seperti ini. Kemudian ada beberapa, atau beberapa, itu negasinya adalah semua atau tidak. Lebih dari, negasinya kurang dari atau sama dengan. Lebih dari itu kurang dari. Lebih dari sama dengan itu kurang dari. Kurang dari negasinya adalah lebih dari atau sama dengan. Kemudian kurang dari atau sama dengan itu negasinya adalah lebih dari. Nah, kita masuk ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung dan. Itu yang disebut konjugasi, menggunakan kata hubung atau yang disebut disjungsi. Kata hubung maka atau jika maka itu dengan disebut implikasi, dan juga jika dan hanya jika yang kita sebut dengan bi-implikasi. Nah, untuk konjungsi
Ini merupakan kalimat majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata hubung dan. Nah, konjungsi ini dilambangkan dengan notasi seperti ini. Nah, misalnya, P adalah bilangan komposit Q, 4 adalah bilangan komposit, Q-nya adalah 4 adalah bilangan ganjil. Sehingga P dan Q, di P dan Q ini, 4 adalah bilangan komposit dan bilangan ganjil. Nah, ini adalah tabel kebenaran disjungsi. Konjungsi itu mengisyaratkan ketika dua ini bernilai benar, maka P konjugasi Q itu akan bernilai benar. Jika ada salah satu saja yang bernilai salah, hasil konjungsinya akan bernilai salah. Itu. Nah, ibarat ini seperti kalian melamar kerja. Misalnya lamaran kerja harus bisa menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi kalian harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin baru bisa diterima kerja. Jika seandainya hanya menguasai bahasa Inggris saja, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Ketika bisa menguasai bahasa Mandarin saja, tidak menguasai bahasa Inggris juga tidak akan diterima. Begitupun kalau tidak bisa kedua bahasa tersebut juga tidak akan diterima. Nah, kita masuk ke disjungsi ya. Jadi disjungsi ini merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata hubung atau. Konjungsi dilambangkan dengan notasi seperti ini. Ya, misalnya di sini. Persegi memiliki 4 sisi. Q-nya persegi merupakan bagian dari kuadrilateral. Sehingga P atau Q, P disjungsi Q, itu persegi memiliki 4 sisi atau merupakan bagian dari kuadrilateral. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini bahwa nilai B ini lebih banyak di sini ya. Misalnya kalau Anda sedang melamar kerja di suatu perusahaan, misalnya harus menguasai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, misalnya seperti itu. Artinya kalau Anda bisa keduanya, Anda diterima kerja. Kalau Anda bisa salah satu saja, karena syaratnya harus bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, misalnya bahasa Inggris saja kalian bisa, kalian pasti diterima. Bisa bahasa Mandarin aja kalian pasti diterima. Kecuali kalau Anda tidak bisa dua-duanya, pasti Anda tidak diterima kerja. Seperti itulah contohnya. Kita masuk ke implikasi ya. Implikasi ini merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata hubung jika dan ada makanya di sini. Misalnya sekarang musim hujan, itu adalah pernyataan P. Pernyataan Q-nya adalah setiap hari turun hujan. Ya. Oleh karena itu, P implikasi Q, jika sekarang musim hujan, maka setiap hari turun hujan. Seperti itu. Nah, ini tabel kebenaran implikasi. Saya ambil contoh lain saja. Misalnya, ketika Anda juara, jika saya meraih juara, ayah memberikan saya HP baru, misalnya seperti itu. Artinya, jika saya mendapatkan juara, ayah memberikan saya HP baru, berarti ayah saya jujur pada saya. Beda halnya ketika saya meraih juara, tapi saya tidak dibelikan HP, maka ayah saya berbohong. Beda hal kalau saya tidak mendapatkan juara, yang artinya kalau saya tidak mendapatkan juara, mau dibelikan, mau tidak dibelikan, itu merupakan suatu hal yang benar. Dan tidak ada keharusan kalau saya tidak mendapatkan juara itu dibelikan HP. Terakhir mengenai biimplikasi.
Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Nah, contohnya adalah saya mengenakan jas hujan. Itu pernyataan P. Pernyataan Q-nya adalah sekarang turun hujan. Nah, jadi biimplikasinya adalah saya mengenakan jas hujan jika dan hanya jika sekarang turun hujan. Nah, tabelnya bisa kita lihat sebagai berikut ya. Ini tabel yang biimplikasi. Artinya jika sekarang turun hujan, saya menggunakan jas hujan. Jika saya menggunakan jas hujan dan sekarang turun hujan, artinya pernyataan ini benar atau enggak? Ya, benar. Menggunakan jas hujan di saat hujan, itulah pernyataan yang benar. Tapi ketika saya menggunakan jas hujan di saat tidak hujan, itu adalah suatu hal yang salah. Begitupun ketika saya tidak menggunakan jas hujan, tapi saat ini hujan, ya itu adalah suatu hal yang salah. Nah, ketika tidak menggunakan jas hujan, ketika turun hujan, jadi ketika turun hujan saya tidak menggunakan jas hujan, itu adalah juga pernyataan yang benar. Maka itulah biimplikasi.